Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang kinetika kimia. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zulfa Nafisatul Azizah dengan NIM 210603110020. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Kimia. Sebelumnya, apa itu kinetika kimia? Kinetika kimia membahas tentang seberapa cepat reaksi tersebut akan berlangsung. Berbeda dengan termodinamika. Kalau termodinamika membahas tentang apakah reaksi tersebut dapat berlangsung atau tidak. Dalam reaksi kimia, terdapat reaksi yang berjalan relatif lambat, akan tetapi ada juga yang berjalan secara cepat. Untuk reaksi kimia yang berjalan relatif lambat dapat kita temukan pada pembentukan karang gigi. Karena pembentukan karang gigi dapat berlangsung atau berjalan dalam hitungan minggu, bulan, ataupun tahun. Sedangkan reaksi kimia yang berlangsung secara cepat yaitu dapat kita temukan pada bom atom. Selain bom atom terjadi secara cepat, juga memerlukan energi yang sangat besar dan daya rusak yang sangat berbahaya. Seperti contohnya, ketika kita berada di area sekitar ledakan bom atom, maka kita akan terpental. Seperti pada kinetika kimia juga terdapat laju reaksi. Laju reaksi akan mengukur seberapa cepat reaksi dapat berlangsung dalam satuan waktu. Yang biasanya laju reaksi ini dinyatakan dengan perubahan konsentrasi tiap satuan waktu. Contohnya seperti pada reaksi berikut ini. Misalnya pada reaksi 2A menjadi B. Pada reaksi ini dapat kita tuliskan persamaannya, yaitu laju sama dengan negatif setengah delta A, delta konsentrasi A, per delta T. Kenapa kok negatif? Karena ini merupakan reaktan. Kemudian, kenapa kok setengah? Kenapa kok per 2? Karena ini menunjukkan koefisien itu berada di depan reaksinya, berarti di depan sini. Ini kan konsentrasi A, berarti koefisiennya adalah 2. Selanjutnya, terdapat juga pada reaksi yang lebih lengkap, yaitu melibatkan beberapa reaktan. Misalnya pada reaksi A ditambah B menjadi C ditambah D. Masing-masing koefisien akan berbanding terbalik dengan laju. Perlu kita ingat lagi bahwa reaktan akan bernilai negatif, sedangkan produk akan bernilai positif. Jika dibuat grafik antara jumlah molekul dan waktu yang digunakan, dapat dilihat bahwa ini jumlah molekul reaktan, yaitu molekul A, seiring dengan berjalannya waktu akan mengalami penurunan, akan turun. Berbeda dengan molekul produk, yaitu yang dituliskan molekul B, seiring berjalannya waktu akan bertambah, akan naik. Kemudian, kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi itu ada 4. Ada luas kontak, suhu reaksi, konsentrasi reaktan, dan adanya katalis. Yang pertama, luas kontak. Semakin besar luas kontak, maka reaksi akan berlangsung semakin cepat. Seperti contohnya dalam kegiatan sehari-hari, yaitu ketika kita menjemur pakaian, apabila kita membentangkan pakaian tersebut, maka pakaian akan lebih cepat kering. Berbeda ketika kita tidak membentangkannya. Ketika langsung kita jemur saja, tidak dibentangkan, itu akan lama sekali keringnya. Kemudian faktor yang kedua yaitu suhu reaksi. Jika suhu dinaikkan, maka reaksi endoterm akan berlangsung lebih cepat. Seperti contohnya ketika kita melarutkan gula. Apabila kita melarutkan gula menggunakan air panas, maka gula akan cepat larut. Berbeda dengan ketika kita melarutkan gula menggunakan air biasa atau bahkan air dingin, itu gula akan sukar untuk larutnya. Kemudian, faktor yang ketiga yaitu konsentrasi reaktan. Dapat kita lihat pada gambar ini, yaitu semakin tinggi konsentrasi, maka peluang untuk bertumbukan akan semakin besar, sehingga reaksi akan semakin banyak atau semakin cepat. Contohnya dalam kegiatan sehari-hari, yaitu ketika kita berada di sebuah pasar modern. Ketika kita berada di pasar modern yang sepi akan pengunjung, maka kontaknya akan semakin minim. Berbeda ketika kita berada di pasar tradisional yang pengunjungnya itu ramai sekali, di dalam pasar itu ramai sekali, maka kontaknya akan lebih banyak, seperti akan saling menyapa, saling ngobrol, seperti itu. Kemudian faktor yang keempat yaitu adanya katalis. Dengan adanya katalis akan mempercepat reaksi. Seperti contohnya ketika kita mengunyah makanan, seperti yang disunahkan para sahabat, yaitu ketika kita mengunyah makanan itu lama. Dengan kita mengunyah lama, maka memicu enzim amilasa yang akan diproduksi oleh lidah. Contohnya, ketika kita mengunyah makanan lama, maka makanan akan menjadi lebih manis. Selain itu, mengunyah makanan yang lebih lama, mengunyah nasi yang lebih lama, itu juga penting untuk memudahkan pencernaan dan agar tidak terlalu berat ketika mengolahnya. Kenapa kok adanya katalis dapat mempercepat reaksi? Karena dapat menurunkan energi aktivasi sehingga dapat memberikan jalan reaksi yang berbeda. Jadi adanya katalis dan tidak itu sangat berpengaruh. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hukum laju. Pengukuran laju secara percobaan menghasilkan hukum laju yang menyatakan laju dalam konstanta laju dan konsentrasi reaktan. Seperti pada reaksi kimia, A ditambah B menjadi C ditambah D, kita dapat menulis persamaan laju reaksi, yaitu R sama dengan K kecil dikali konsentrasi A pangkat M dikali konsentrasi B pangkat N. Di mana R merupakan laju reaksi dalam satuan mol per liter second atau molaritas per second, sama dengan K kecil, yaitu tetapan laju reaksi, atau biasa disebut konstanta, kemudian dikali konsentrasi alfa, yaitu konsentrasi A, yaitu konsentrasi zat A, kemudian ada M kecil dan N kecil. M kecil dan N kecil ini merupakan order reaksi. Dan konsentrasi B yaitu konsentrasi zat B. Tadi kita sudah menyinggung mengenai order reaksi dan konstanta laju reaksi. Apa sih order reaksi itu?
Orde reaksi adalah pangkat konsentrasi yang menunjukkan tingkat reaksi suatu zat. Orde reaksi ini tidak ditentukan dari koefisien reaksi, akan tetapi dari data eksperimen. Nilai suatu orde reaksi dapat berupa bilangan positif, pecahan, 0, ataupun negatif. Orde reaksi itu ada 3. Ada reaksi orde 0, reaksi orde 1, reaksi orde 2, dan bahkan juga ada reaksi orde 3. Dapat kita lihat pada grafik orde reaksi berikut ini. Pada reaksi orde 0 digambarkan dengan garis mendatar. Artinya, grafik ini menunjukkan bahwa laju reaksi tidak bergantung pada konsentrasi reaksi. Berbeda dengan reaksi orde 1 yang berada di tengah ini, yang digambarkan dengan garis lurus dengan kemiringan, yaitu laju reaksi ini mempunyai perbandingan yang lurus dengan konsentrasi reaksi. Kalau konsentrasi tersebut dinaikkan 2 kali, maka laju reaksi juga akan 2 kali lebih cepat dari awalnya. Begitu juga seterusnya. Kemudian yang terakhir ada grafik yang ketiga, yaitu reaksi orde 2 yang digambarkan dengan kurva lengkung yang naik. Ketika konsentrasi dinaikkan N kali, maka laju reaksi akan naik N pangkat 2 kali. Contohnya yaitu ketika laju reaksi dinaikkan 2 kali, maka laju reaksi akan naik 2 pangkat 2 atau 4 kali lebih cepat dari semula. Sudah saya sampaikan tadi, kalau orde reaksi tidak bergantung pada konsentrasi, tidak bergantung pada bentuk persamaan reaksi, akan tetapi ditentukan berdasarkan hasil percobaan atau hasil eksperimen. Contohnya yaitu contoh orde reaksi untuk menentukan orde reaksi total ya. Ini ada laju sama dengan K dikali konsentrasi A dikali konsentrasi B. Jumlah orde reaksi totalnya yaitu 2. Kenapa? Karena konsentrasi A berorde 1, konsentrasi B berorde 1. Jadi tinggal jumlah 1 ditambah 1 sama dengan 2. Begitu juga seterusnya. Seperti contoh soal berikut ini. Pada temperatur 27 derajat Celcius, gas brom dapat bereaksi dengan nitrogen monoksida menurut persamaan reaksi 2NO ditambah Br2 menjadi 2NOBr. Kemudian kita disuruh untuk menentukan orde reaksi terhadap NO, orde reaksi terhadap Br2, orde reaksi total, dan persamaan laju reaksinya. Kita jawab pada slide selanjutnya. Seperti yang sudah saya sampaikan, orde reaksi tidak dapat kita tentukan berdasarkan persamaan reaksi, akan tetapi harus berdasarkan hasil eksperimen. Untuk menjawab soal yang pertama, yaitu orde reaksi terhadap NO, kita dapat mencari konsentrasi Br yang sama. Misalnya, kita ambil percobaan yang pertama dan percobaan yang keempat. Yaitu kita tuliskan lajunya, laju percobaan pertama berapa? 6, kita tulis 6. Kemudian laju yang keempat berapa? 24, kita tulis 24. Kemudian sama dengan konsentrasi NO pada percobaan pertama yaitu 0,1, kita tuliskan 0,1. Kemudian per konsentrasi NO yang pada percobaan keempat yaitu 0,2. Kita tuliskan 0,2. Kemudian M ini adalah orde reaksi yang kita cari. Tinggal kita operasikan hingga ketemu hasilnya bahwa orde reaksi dari NO adalah 2. Yang B juga seperti itu. Kita cari NO yang nilainya sama. Misalnya kita ambil percobaan pertama dan percobaan kedua. Kemudian kita tuliskan laju reaksi
pada percobaan pertama? 6, kita tulis 6. Kemudian kita tulis laju reaksi pada percobaan kedua yaitu 12 sama dengan konsentrasi BR pada percobaan pertama 0,05 kita tuliskan per konsentrasi BR pada percobaan kedua yaitu 0,1. N merupakan orde yang kita cari. Kemudian kita operasikan hingga ketemu orde bahwa ordenya adalah 1. Sama seperti tadi, untuk menentukan orde reaksi total, tinggal kita jumlah orde dari NO dan orde dari BR2. Seperti itu. Kemudian, yang terakhir kita mencari persamaan laju reaksi. Tinggal kita tulis laju sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat 2. 2 ini menunjukkan orde reaksi, dan BR2 pangkat 1. Yaitu 1 biasanya kita tidak kita tulis. Jadi, dari penjelasan yang saya sampaikan tadi, dapat kita tarik rangkuman, dapat kita rangkum, yaitu dapat kita lihat pada tabel di bawah ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.